Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Bu Widya harap anak-anakku sekalian kelas 6 dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan hari ini kita bisa berjumpa lagi dengan Bu Widya dalam pembelajaran pendidikan aswaja dan ke-NU-an. Baik anak-anakku sekalian, untuk hari ini kita akan mempelajari materi tentang peran ulama dalam NU. Ya, perlu diketahui anak-anak, ulama dalam NU ini mempunyai 3 peranan yang sangat penting. Yang pertama yaitu sebagai pendiri NU, yang kedua pemimpin tertinggi di dalam NU, yang ketiga adalah pemelihara ajaran aswaja. Baik anak-anakku sekalian, kita bahas satu persatu ya, mulai dari yang pertama yaitu ulama sebagai pendiri NU. NU didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari tahun 1926 Masehi atau bertepatan dengan 16 Rajab 1344 Hijriah. Nah, anak-anakku sekalian, siapakah pendiri NU itu? Pendiri NU diantaranya adalah para ulama pondok pesantren yang mempunyai faham keagamaan, yaitu ahlu sunnah wal jamaah. Pada awalnya ulama-ulama pondok pesantren ini memiliki hubungan dalam kerjasama pengembangan pondok pesantren saja sebelum adanya NU loh ya. Terus yang kedua, pendiri NU diantaranya adalah, nah ini yang pertama, Kiai Haji Hashim Asy'ari dari Denanyar Jombang. Yang kedua, Kiai Haji Bisri Syamsuri dari Jombang juga. Mohon maaf, tadi yang Kiai Haji Hashim Asy'ari itu bukan dari Denanyar tetapi dari Tebu Ireng Jombang. Yang Kiai Haji Bisri Syamsuri ini dari Denanyar Jombang. Yang ketiga yaitu Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah dari Surabaya. Abdul Wahab Hasbullah ini kalau di pelajaran kelas 4 kemarin adalah salah satu orang yang mencetuskan logo atau lambang Nahdlatul Ulama. Ya anak-anak sekalian, terus yang kedua peran ulamanya yaitu sebagai pemimpin tertinggi di dalam NU. Di dalam ini ada 2 ya fungsinya di dalam masyarakat. Yang pertama secara struktural organisasi atau yang ada di organisasi. Ulama itu menempati posisi syuriah di dalam jam'iyah atau posisi yang paling tinggi di dalam organisasi tersebut. Yang kedua, secara kultural. Kultural ini pemimpin tertinggi bagi masyarakat. Mereka itu dianggap sebagai orang yang mempunyai peranan penting atau orang yang berwibawa, sehingga masyarakat itu menganggap ulama itu sebagai pengayom masyarakat tersebut atau masyarakat umat yang ada di wilayahnya sendiri. Untuk selanjutnya, upaya dalam melestarikan dan mengembangkan ajaran ahlu sunnah wal jamaah. Yang pertama yaitu meneliti kitab-kitab ini sebelum diedarkan atau diajarkan ke madrasah atau pondok pesantren ataupun perguruan Islam yang lainnya, harus diteliti dulu. Terus yang kedua yaitu menerbitkan buku agama.
buku agama yang ada di sekolah yang berhaluan Islam itu harus dari persetujuan organisasi dulu. Yang ketiga yaitu meningkatkan kegiatan pengajian dan kajian Islam, semisal berdakwah atau mengisi pengajian-pengajian seperti acara haul ataupun yang lainnya. Terus yang usaha yang lainnya yaitu melestarikan amaliyah ajaran Islam yang sudah ada. Contohnya seperti sholat gaib, dibaan, terus hadra ataupun tahlilan. Gunanya untuk apa, Bu? Mereka melestarikan ini gunanya untuk mengetahui bahwa kesungguhan NU dan warganya dalam pengamalan ajaran aswaja yang sudah ada, supaya warga-warganya itu paham dengan ajaran aswaja yang sudah ada. Lah, anak-anakku sekalian, materinya Bu Widya kira cukup sampai di sini dulu, tetapi sebelum ditutup sama Bu Widya, ada beberapa tugas yang harus dikerjakan. Ini tugas yang pertama yaitu 1. Kapan dan di mana Nahdlatul Ulama didirikan? 2. Sebutkan 3 pendiri Nahdlatul Ulama. 3. Mengapa fungsi para ulama dalam NU sangat penting? 4. Kegiatan apa yang dilakukan NU untuk melestarikan dan mengembangkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? 5. Apakah yang dilakukan para ulama untuk mempersatukan diri dan perjuangan dalam tugas melestarikan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah? Anak-anakku sekalian, tugas ini dikerjakan di buku tugas, tidak hanya jawabannya saja ya, soalnya juga ditulis. Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah kalian dalam belajar. Ya, anak-anakku sekalian, cukup sekian sampai di sini dulu perjumpaan kita. Apabila ada kata-kata Bu Widya yang kurang berkenan, Bu Widya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.